segumpal darah selama 40 hari. Yang ketiga adalah fase segumpal daging. Lagi bisa dibuka halaman 129. Kepada Ustadz Adi Teguh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Shadaqallahu azim. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua umat Islam, nikmat sehat, nikmat kemudahan, nikmat ukhuwah ya di Majelis Al-Falah IKMI di Singgil Syaul ini. Dan juga salam serta salawat kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiin dan orang-orang yang istiqomah menjalankan risalah yang beliau bawa. Semoga kita semua pagi ini khususnya di majelis zikir, di majelis ilmu ya, semoga kita termasuk ya, hamba-hamba Allah, termasuk ya, umat Nabi Muhammad yang terdetek ya, yang dikenali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita mendapatkan semua syafaat ya, syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin insyaallah. Ya, maka ikhtiar kita pagi ini adalah ikhtiar termasuk bagaimana usaha kita, bagaimana nanti di padang mahsyar di yaumil akhir nanti wajah-wajah kita semua ya di ruangan ini khususnya, dan juga pemirsa online
IKMI ya, dimanapun teman-teman berada, ya kita menjadi berkumpul bersama ya, karena kita terdetek ya, setelah terdetek masuk surga insya Allah itu. Nah, maka dari itu teruslah kita ya menyemangati diri dan juga teman-teman semua supaya jangan pernah putus asa, jangan pernah kendor semangatnya, terus digas ya semangatnya. Dan ini adalah KAP perdana Ba'da Idul Fitri ya, Ba'da Idul Fitri kemarin. Terus semangat artinya terus menimba ilmu, terus belajar ya, sesibuk apapun, seberat apapun pekerjaan ya. Maka sebenarnya pekerjaan itu luang kita, tapi yang harus kita pokoknya adalah belajar agama insya Allah. Dan pagi ini kita memasuki bab kitab Tauhid bab 36 ya, itu dimana kita lanjutan dari bab 35 sebelumnya, itu bab tentang riya ya. Bab 36 ini masih inline, masih bersambung ya temanya dengan bab 35 tentang riya, karena ini terkait dengan amalan hati ya, amalan hati, dimana kalau riya ya, di bab riya itu khusus tentang bagaimana seseorang beramal ingin dilihat ya, riya. Makanya yang sedikit sekilas saja, ingin dilihat ya, ingin dilihat amalan ibadah kita ingin dilihat, bukan oleh Allah tapi oleh manusia, oleh makhluk. Nah, ini yang fatal akibatnya. Karena intisari dari agama Islam adalah pertama, kita beribadah, kita melakukan sebuah syariat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui nabinya, yaitu dimana kita the one and only direction, the one and only goal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah coba-coba ya, atau kita terus kelola hati kita kalau kita lagi beribadah, apapun itu ya, dari sholat, puasa, zakat, sedekah, apapun itu ya, baik itu posting sesuatu di sosmed, itu lillahi ta'ala itu, bukan lillah insan atau apapun itu ya. Karena akibatnya nggak hanya sekedar sia-sia, tapi agak dosa ya. Ya mungkin judulnya syirik asgor, syirik kecil, tapi efeknya bisa jadi besar seperti bola salju. Nah, ini berbahaya. Jadi intisari kita pertama adalah kita beribadah hanya pada Allah Ta'ala. Kedua, kita beribadah dengan ittibaur Rasul. Itu dua pokok intisari agama kita. Maka setiap hari kita belajar bagaimana kita lurus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga bagaimana kita setiap hari cara beribadah kita tuh sesuai, kita cocok ya, bukan dicocok-cocokin, artinya bagaimana kita belajar, oh Rasulullah beribadah seperti ini, sholat seperti ini, puasa terus, nah kita ikuti. Nah, ini intisarinya itu dari dua ini ya, dikit tapi turunannya panjang kali lebar. Nah, makanya kita perlunya istimroriyah ya, continue terus menerus dalam belajar agama. Nah, kalau riya hanya sekedar sebatas ingin dilihat ya, ingin sebatas ingin di like, dikasih love gitu ya, di share biar view-nya tinggi gitu ya, atau syukur-syukur bisa dimonetize gitu ya, biar dapat cuannya banyak gitu ya. Pokoknya baca Quran, posting gitu ya, biar dapat like-nya banyak, biar dapat duitnya banyak gitu ya. Niatnya hanya itu, misalkan seorang niatnya hanya itu, Anda sendiri nggak tahu niat orang itu nggak. Ini kita bicara kalau ada orang seperti itu, maka ini masuk ke bab ini, artinya bab yang dia beribadah ya, kan baca Quran beribadah ya, sholat beribadah ya, tapi kalau niatnya hanya karena dunia, masuknya jatuhnya ke syirik. Nauzubillah. Syirik. Ini more than dari ingin dilihat, tapi ya itu dia pengen dunia, ya pengen cuan, pengen popularitas, pengen jabatan dan seterusnya, pengen jadi komisaris misalkan. Contoh itu ya. Itu kan something dunia ya. Bener kan tuh dunia? Itu dunia itu. No the bad itu ibaratnya. Itu pengen dunia, apa yang dilakukan itu. Ini yang berbahaya di bab ini yang kita bahas. Nah, jadi Anda ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya kita belajar tauhid ya, supaya apa yang kita lakukan itu di hidup ini nggak sia-sia.
Atau apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar sia, tapi merugikan kita dunia dan akhirat. Nah, ini bahaya. Karena Allah membenci perbuatan ya ibadah, yaitu ada sesuatu yang disekutukan, ada sesuatu yang dibarengin dengan Allah. Ini yang Allah paling nggak suka itu. Makanya dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Mau syirik asgor, apalagi syirik akbar. Nah, ada kita ibadah, ada tercampur nih. Ibaratnya antum minum susu kecampur sama kotoran kucing gitu ya. Antum minum nggak tuh? Meskipun cuma segede ujung kuku gitu ya. Pas antum lihat persis kotoran itu masuk ke air susu antum, bakal diminum nggak? Kan ilfil ya. Nah, itulah bagaimana kita beribadah semurni mungkin, sebersih mungkin, seperti kita mau meminum air susu yang putih, yang bersih, yang suci. Nah gitu. Begitu pula kita memberikan peribadatan kita kepada Allah itu harus suci, murni, bersih dari kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran ujub dan seterusnya. Dan ini kotoran apa? Ingin dunia. Nah. Apa nggak speedophone? Dari bawah. Oh iya, ada. Wah, di mana nih Kak? Diumpetin. Ngeprank. Hampir gak nulis katanya. Bab ya min asyir. Bab termasuk syirik ya. Irodah al-insan. Diamalihi at-dunya. Jadi bab ya termasuk syirik ya, seseorang manusia ingin iratul insan diamalihi ad-dunya. Amali maksudnya amal ibadah, amal soleh, bukan amal pekerjaan dunia enggak, tapi dengan amal soleh, dengan amal yang dimaksud untuk amal ibadah. Nah, ini bab 36 ini. Artinya ini enggak masuk kalau misalkan antum kerja di pabrik ya, pengen supaya jadi supervisor di pabrik ya, barengan sama sajangnim gitu ya. Setiap hari antum bikin report misalkan nih. Misalkan Kang Hendra kerja apa Kang? Pabrik. Di bagiannya apa? Bagian cetakan. Persetakan gitu ya. Maka karena harus report, maka antum harus menunjukkan dong kerjanya bener nggak? Nggak mungkin antum kerja diumpetin. Namanya report harus dikasih lihat ya. Ini saya udah mengerjakan A B C D Z Z gitu ya. Maka supaya abis itu supaya harapannya bisa naik gaji gitu ya, naik karir dan seterusnya. Itu nggak masalah karena emang itu udah prosedurnya dan itu rule of game-nya dan itu emang dunia pekerjaan biasa saja. Jadi meniat pekerjaan ini supaya dapat ini ya itu wajar, supaya dapat gaji seterusnya itu emang udah aturan. Tapi ini kita nggak berbicara masalah pekerjaan enggak. Ini kita bicara masalah ubudiyah, peribadatan. Ya, apakah itu zikir, sholat, sedekah, ya, bahkan hanya sekedar amalan hati. Nah, ini masuknya ke bab ini. Nah, ini kita akan berbicara masalah bab termasuk syirik ya, ketika orang menginginkan dunia dengan amalnya itu, maka kita akan berbicara hukum ya ketika niat itu tercampur syirik ya. Hukum at-tasyrik fi niat. Apa sih hukum ya ketika niat itu ada tercampur sesuatu. Nah, ini babnya di sini. Maka pertama yang terjadi adalah bisa jadi ketika niat soleh
dengan tambah niat soleh. Ya, dalam lingkup satu amal. Nah nih kalau saya bikin formula matematikanya kayak begini, ya, niat soleh ditambah niat soleh dikali dalam satu amal, gitu ya. Jadi niat soleh ditambah niat soleh dalam lingkup satu amal. Kebayang nggak? Belum bayang. Oke, saya bayangin ya. Misalkan Kang Aziz jadi imam gitu ya. Ini pujian apa nyindir ya? Biar ngantuknya hilang gitu. Jadi imam ya. Ayat pertama seperti Rasul ketika jadi imam tahajud Al-Baqarah gitu ya. Alif lam mim doang terus langsung. Nah, imam ya. Kan imam nih habis itu kan ruku ya, bener ya, ruku. Nah, ketika ruku nih Kang Aziz ini denger nih orang-orang baru pada habis wudu gedebak gitu ya. Nah, supaya untuk memberikan kesempatan teman-teman yang habis wudu supaya gak dapat satu rakaat, maka sedikit diperlama rukunya. Karena dalam fikih orang itu dapat satu rakaat bersama minimal bareng ruku. Maka pertama niat sholat ibadah ya, dapat ya soleh. Terus niat memperpanjang ruku juga bagian dari niat soleh dalam satu amal sholat. Maka ini hukumnya boleh. Karena dia niat sesuatu dalam beribadah, niatnya lagi, tambahan lagi selain sholat itu biar orang lain dapat rakaat. Artinya supaya orang itu dapat rakaat, artinya kan untuk orientasinya dunia, orientasinya akhirat. Maka dalam konteks ini boleh, gitu ya. Tapi juga jangan terus udah nggak ada suara apa-apa lagi, udah sunyi, rukunya terus diperlama gitu ya, tanpa ada maksud, itu salah juga. Gitu ya. Ngantuk itu betul. Itu contoh ya. Terus juga ada contoh lagi dari Rasul. Ketika Rasul jadi imam, gitu ya. Dengar ada Sobia itu anak bayi nangis dan anaknya Kang Hendra nanti ya nanti gitu di masa depan gitu, amin insyaallah. Jadi pengen buru-buru pulang lagi dah. Nah, anaknya Kang Hendra nangis gitu ya. Enggak deh, kan di zaman Rasul belum ada gitu ya. Ini beneran jadi zaman Rasul dengar ada anak nangis ya. Maka Rasul mempercepat sholatnya. Kenapa? Ya, khasyatu ya asyaku ummi. Jadi Rasul khawatir terhadap ibunya, maksudnya ibunya ya khawatir dong. Jadi dan suasana jamaah juga jadi lumayan terganggu kalau anaknya rewel banget. Ya, maka Rasul percepat. Ya, jadi enggak lagi rakaat itu jadi dibaca Al-Baqarah, enggak. Ya sholat juz amal lah gitu. Jadi intinya dipercepat. Itu salah satu niat, ada niat lain dalam amal ibadah sholat. Itu boleh. Ya. Jadi karena kenapa? Konteksnya sama-sama masih dalam ibadah dan konteksnya juga nggak ada materi di situ, nggak ada dunia yang ini dapat, harta enggak ya. Atau mau dipuji, mau puji gimana gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi ini boleh insyaallah. Nah berikutnya kita masuk ke sesuatu niat ya soleh ditambah niat dunia ya, niat soleh atau niat akhir ditambah niat dunia. Nah ini bagaimana ceritanya nih? Maka ini dibagi nih. Maka ini adalah niat yang kecampur ya. Ini di bab 35 ya. Bisa dilihat rekaman ini teman-teman yang bab 35 yang bab riyah. Kita akan membahas yang ditambah non riyah. Non riyah ini maksudnya harta, tahta, dan wanita dan seterusnya. Ya pokoknya dunia lah selain riyah. Ya. Jadi ria itu bagian dari ini sebenarnya bab. Jadi ini kan dunia ya.
ada isinya, ada pengen dilihat, ada pengen didengar, ada harta dan seterusnya. Jadi kita bagi, ada yang pengen dilihat doang sama yang non ria. Nah, yang selain ria ini kita bisa bagi lagi, kita derive lagi, kita turunkan lagi, ya, kita elaborate lagi. Ini ketika niat non ria ini benar-benar pure untuk dunia, 24 karat, 100%. Ya. Hukumnya jelas, haram dan dosa, gitu ya. Dosa. Tapi menurut ulama, ya di sini dalam kitab Fathul Majid, ya intinya seorang mukmin itu meskipun imannya lemah, nggak mungkin dia niat dunia 24 karat. Pasti ada sesuatu, dia teringat ada Allah, ada sesuatu yang pengen dapat dari Allah lah, meskipun ya 0,05%, ya adalah nggak pure 100% gitu ya, nggak pure 100% demi dunia itu, meskipun ada kemungkinan, ya bisa jadi orang yang liberal atau orang yang munafik gitu ya, yang KTP-nya Islam, yang KTP-nya dunia doang misalkan, tapi secara umum dia disebut orang mukmin gitu ya, dia pasti akan ada niat kepada Allah gitu ya, meskipun dominan itu ingin dunia gitu. Sekarang kalau dia kecampur ya, nggak hanya pure tapi tercampur niat dunia. Oke. Nah, ketika campur dunia itu kita elaborate lagi, ada lagi dibagi. Apakah dia motivasinya berbasis based on ya, syariat? Based on itu berbasis atau berdasarkan ya, didasari oleh syariat. Apa itu? Sesuatu ibadah yang kecampur niat dunia tapi ada motivasi syariat. Contohnya apa? Dia melakukan sesuatu nih, ibadah, ada tujuan dunianya, nggak hanya sekedar ibadah, tapi ada dalilnya. Sedekah. Ya. Berlipat. Sedekah ingin dapat harta, hartanya berlipat. Sedekah ingin sembuh ya, sedekah dan seterusnya. Itu ada dalilnya. Nah, ini boleh ya. Boleh. Jadi contohnya apa? Sedekah. Tapi memang kalau untuk yang makom yang minimal, ya emang niatnya apa-apa ya dunia dulu, baru akhirat. Artinya ada dua hal. Ya misalkan taruhlah dunianya 55%, akhiratnya 45% misalkan. Tapi ya ini kecampur. Ya. Ada lagi selain sedekah apa lagi? Biar dapat harta. Kan ada ya. Atau juga tahajud ya. Ingin intinya gini. Kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Ketika kita ingin menjadi orang bertakwa, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar. Nah, di sini ketika dia melakukan tahajud ya, terus dia ingin masalah-masalah dunianya selesai, maka dia termasuk motivasi berdasarkan syariat, tahajud ya. Atau dia sholat istikharah, memilih fulana A, B, C, D atau E. Tuh, bingung misalkan. Ya, Kang Hendra lagi bingung kan? Coba istikharah gitu. Nah, ini tahajud ya, istikharah. Ya. Duha yang termasuk sedekah dan duha misalkan ya. Silaturahim. Apa dalilnya? Ya, man ahabba ya an yubtasalahu ya, siapa yang ingin diperpanjang fi rizqi ya, yubtasalahu fi rizqi ya,
Wa man yus'alahu, dan siapa yang ingin dipanjangkan fi asari umurnya, fal, maka dia harus menyambung silaturahim. Fal yusli rahimah, dan perpanjanglah atau sambunglah silaturahim. Nah ini semua berbasis syariat yang boleh. Cuman ada khilaf, ya. Khilafnya ini apakah karena ada dengan dunia tadi, ya. Jadi apakah berkurang atau bertambah atau posisi gimana, itu khilaf gitu. Yang jelas ada dalilnya, memang diperintahkan seperti itu secara syariat, ya fan-fan aja kok kita lah. Tapi selama emang ada dasarnya, jangan kita karang, ya, karena agama kita bukan agama karangan, ya. Ada hadisnya, bahkan yang sedekah ada Allah yang menjanjikan gitu, ya. Atau juga bahkan ada yang kita haji, ya, sambil dagang, itu boleh nggak tuh? Boleh. Ya, meskipun asal jawab boleh, bener. Ada ya Al-Baqarah 198, maka nggak apa-apa kalau kita berhaji sambil berdagang. Secukupnya. Ya, antabtagu, ya, min fadli rabbikum. Kita dalam mencari, ya, min fadli rabbi. Itu boleh. Jadi cuman ya sekarang haji agak lebih diperketat, ya. Meskipun Indonesia nggak ngirim haji nih ceritanya tahun ini nih. Nah itu boleh sambil buka lapak di situ, buka lapak apa koko itu, ya, atau batik di Mekah Madinah pas haji kan gitu. Kalau aja ketemu jamaah bersama Melayu gitu kan, gitu. Itu boleh gitu. Yang boleh tetangga. Nah sekarang ini kan motivasi based on syariat. Ada yang nggak berbasis syariat, ya, tidak berbasis syariat, ya. Sekarang Kang Jepri sambil ikut kajian sambil buka lapak, kan nggak ada ayatnya. Bolehlah kalian ikut kajian sambil dagang, nggak ada. Adanya tadi yang haji, gitu ya. Tapi ini ini dibagi lagi, ya. Dibagi lagi oleh para ulama. Ada 3 nih, ya. Yang tidak berbasis syariat itu, kalau menurut Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla itu, Ibnu Hazm, ya, itu totally haram, ya, atau terlarang. Jadi pokoknya semua kalau nggak ada dasarnya, ya, kalau udah tercampur niat ada dunianya, maka terhapuslah amalnya, ya, amal terhapus, erased, ya, opsoyo jadinya tuh, opsoyo, taunya opsoyo aja, ya, opsoyo bencana gitu, ya. Nah itu menurut Ibnu Hazm. Terus ada lagi, ya, Di atas gambar orang. Ibnu Hazm, boleh, ya. Boleh artinya ya nggak apa-apa, dilaksanakan saja meskipun bercampur. Dan yang ketiga menurut jumhur, ya, ini kalau lebih besar akhirat, dominan akhirat niatnya, maka dia boleh berpahala. Kalau kurang, ya, akhiratnya minimalis, maka dia nggak dapat amal, gitu. Jadi kalau misalkan tadi ikut kajian sambil buka lapak gitu, ya, kalau niatnya lebih besar ingin dapat keuntungan dari buka lapak, maka menurut jumhur kan niatnya lebih besar dunia, maka akhiratnya kecil, maka di sini amalnya nggak ada.
Itu kalau tapi dominannya lebih banyak akhirat, maka jadi boleh dapat amal insyaallah. Itu jumhur. Jadi kalau yang ini Ibnu Hazm sangat tegas banget gitu ya, ketat banget. Tapi kalau yang ini ada ulama yang bilang boleh, ya enggak, ya monomeder mau dominan apa, tapi ya itu boleh karena yang penting niatnya lillahi ta'ala gitu ya. Dan ketiga jumhur boleh, ya meskipun dengan catatan apa namanya niat untuk akhiratnya lebih besar. Nah ini menurut udah penuh ya. Oke, di sini deh. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dalam Majmu' Fatawa dia bagi dua nih terkait hal ini. Ya, pertama amal soleh demi dunia. Contohnya misalkan tukang haji badal, ya. Tiap tahun haji itu ada orang yang buka bisnis, dia usahanya jual jasa haji badal. Ya. Jadi misalkan ada Kang Agus ya, cari tukang haji badal di Mekah. Terus ada juga Kang Cecep mau haji badal juga. Ya. Kang Duhon, mana Kang Duhon? Oh tidur. Oke. Ya intinya si tukang haji badal ini compare kan. Ini Kang Agus 1 juta won, ya kan. Kang Cecep 2 juta won. Kang Ilham 3 juta won. Nah, maka si tukang haji badal, wah 3 juta won aja nih Kang Ilham. Gitu. Sikat gitu kan. 3 juta won dulu, maka dia naik haji, jepret. Maka dia hanya melakukan amal saleh si haji itu hanya demi uang, demi cuan. Maka ini yang nggak boleh. Nah, yang kedua kata Syekh Ibnu Taimiyah, dia melakukan pekerjaan dunia mencari dunia ya. Mencari dunia supaya dapat beribadah. Ya. Contohnya tadi tahu sama masih tukang haji badal juga, bedanya kalau dia cari yang tertinggi tarifnya 3 juta won sikat gitu ya. Tapi kalau yang ini mencari dunia supaya tidak dapat beribadah, dia nggak narifin. Misalkan Kang Agus Naim, saya cuma punyanya 15.000 won gitu ya, cuma buat ongkos MT deh gitu kan, ongkos bolak-balik lah, jajan ya paling cuma ini aja, roti ya jajan ngemil-ngemil. Oh yaudah Bismillah gitu, aneh sikat, karena aneh ngincarnya supaya aneh ngeliat Ka'bah, ibadah di sana, seterusnya. Itu boleh. Karena yang diincar bukan si cuannya, bukan, tapi emang dia pengen beribadah ke Tanah Haramain. Nah itu boleh. Karena itu dia nggak mentarifkan, ya. Dia cuma, ini siapa yang mau saya bantu haji badal, ya. Yang penting ongkosin saya, gitu. Masa saya jalan kaki dari Korea gitu kan di sana. Oh ya udah, bayar. Nah gitu, itu boleh. Nah ini banyak contoh-contohnya ya, termasuk di sini case-case-nya imam-imam masjid ya yang digaji, ya para dai-dai yang dikasih kafalah dan seterusnya atau digaji, itu boleh selama memang dai-dai tersebut ya tidak untuk berniat memperkaya diri gitu ya, supaya misalnya kalau di sini punya Kia keluaran terbaru gitu ya, makanya mentarifannya gila-gilaan gitu ya. Atau imam masjid itu ya sebulan 10 juta won misalkan. Tuh. Itu
cepet tajir melintir itu ya jadinya. Itu yang merusak nama dakwah sendiri. Dia mentarifkan gitu ya. Atau kalau dipanggil kemana-mana pokoknya 5 menit 5 juta won gitu ya, misalkan. Itu cepat kaya itu. Tuyul juga kalah ya kalau gitu. Nah itu yang nggak boleh. Itu akhirnya jadi fitnah ke dakwah itu sendiri. Oh jadi kalau manggil ustadz itu harus berduit ya gitu ya. Nah itu repot. Yang benar adalah ya ustadz atau dai itu jangan mentarifkan. Maka basis dakwah kan basis dakwah para rasul. Rasul itu nggak pernah mentarifkan. Mana ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mentarifkan. Bahkan mereka nggak menerima sesuatu yang karena habis dakwah ya. Kecuali memang mereka mau malah habis dagang gitu. Tapi juga kalau misalkan dikasih nggak minta ya dan juga nggak mentarifkan boleh. Kayak misalkan Nabi Musa habis membantu dua gadis ya anaknya Nabi Ayub Nabi Shu'aib itu boleh dikasih imbalan lah, makanan dan seterusnya itu boleh. Nah yang tercela ketika mentarifkan, dan ini sudah banyak terjadi ya di tanah air, mentarifkan sekian untuk waktu sekian ya, 5 juta untuk 5 menit gitu ya, tambahnya misalkan cuma 2 menit. Nah itu bahaya ya. Jadi karena bermodal dia, saya udah ustadz seleb gitu ya, subscriber di YouTube saya udah 1 juta gitu ya. Ini yang bahaya ya. Jadi kontraproduktif ke dakwah itu sendiri gitu ya. Makanya buat pelajaran, misalkan nanti Kang Ilham pulang ke Lampung, atau yang mau pulang nih Kang Hendra sama Kang Alfian ya, ketika nanti berdakwah di kampung halaman ya, jangan tergiur karena udah materi dapat bab syarah kitab bab 36, jangan mentarifkan kayak gitu. Ngajarin ngaji gitu ya, seterusnya. Nah ini artinya lillahi ta'ala aja, with or without tadi ya, dikasih jalan maju terus, pantang mundur. Karena yang kita cari adalah surga gitu ya. Karena dakwah itu terlalu murah kalau kita hargai atau kita tarifi. Karena surga itu bayarnya cuma satu, Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Di sini kalau antum baca syarahnya itu ada hadis ya, panjang banget, tapi yang jelas poinnya adalah di sana ada pohon tuba, yaitu artinya yang kalau antum jalan 100 tahun itu nggak kelar-kelar ketemu ujungnya. 100 tahun, akhi, bayangin nggak gitu ya, selebar apa itu pohon kenikmatan gitu ya, dan seterusnya. Terus ketemu dijodohkan dengan 2 bidadari ya, yang lututnya kelihatan sumsumnya gitu ya. Antum jangan pengen sumsum sapi di warung soto, beda. Itu saking indahnya, saking nikmatnya kenikmatan di surga. Nggak kebayang kan gimana kaki orang kelihatan sumsumnya gitu ya. Kebayang nggak itu? Nggak kebayang. Karena apa? Karena kenikmatan di surga itu beyond, di atas akal kita. Dan begitu azab di neraka itu dahsyat, keganasannya di atas akal kita juga. Jadi dalil-dalil ini sebagai approachment ya, pendekatan, approximation, perkiraan kira-kira akal kita nyambung gak nih kalau dikasih dalil seperti ini. Jadi kita cuma bisa ngebayangin aja kan, karena saking tingginya nikmatnya. Kalau neraka saking dahsyatnya. Nah gitu. Oke, kembali ke ini basic teorinya ini yang terkait dengan bab 36. Bisa dibaca surat Hud 15-16 dari siapa? Tolong dibacakan. Pak Agung. Oh, Pak Agung. Tafadhol. Maka yuridul hayatud dunya wa zinataha Hayatad dunia. Niyatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma sana'u fiha wa batilum ma kanu
ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Jazakallahu khair. Pak Bung. Itu jadi man kana yurid, ya. Siapa, barang siapa. Yurid itu dari kata uridu, ya. Yuridu, siapa yang mau, dengan fi'il mudhari. Siapa yang ingin, ya. Siapa yang menghendaki, ya. Hayat itu hidup dunia, kehidupan dunia. Ya, wazinataha, zina gitu ya. Kalau pakai ya berarti perhiasan. Kalau nggak pakai ya zina gitu ya. Hubungan laki di luar nikah. Tapi kalau pakai ya adalah perhiasan. Oke. Dan maka di sini Allah katakan, Allah firmankan, nuwafi ilaihim. Maka disempurnakan, dicukupkan, dilengkapi padanya gitu ya. Amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi orang itu nggak akan dirugikan, siapapun, hatta orang kafir. Itulah maha adilnya Allah, sesuai perbuatannya. Kalau orang kafir itu perbuatannya di dunia, dibalas di dunia, selesai. Di akhirat, wassalamualaikum gitu ya. Begitu. Tapi kalau orang mukmin, dunia dapat, akhirat dapat. Artinya dunia tuh minimal dia, kalaupun misalkan dalam arti secara fisik kita lihat zahirnya nggak ada mobil, nggak ada apa, rumahnya sederhana segala macem, bajunya nggak pernah baru, tapi hatinya lapang, hidupnya tenang, itu adalah sebuah karunia juga ya. Dunia dapat, akhirat pasti. Nah, berikutnya yang selanjutnya, ulaika ya, alladzi yang laisa lahum fil akhirah. Artinya orang-orang yang tadi yang inginnya dunia ya, laisa lahum fil akhirati ilan nar, dia nggak dapat apa-apa illa kecuali nar. Nar itu apa? Neraka. Itu dunia doang. Surga sorry gitu ya. Neraka only. Jadi kalau para netizen Indonesia itu surga dikasih X ya, neraka dikasih centang. Gitu. Itu kalau orangnya yuridul hayatad dunya. Gitu. Terus ma suna'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya sia-sialah ya, bagai buih di lautan. Mau mereka sedekah seisi bumi ya, kayak misalkan gitu. Atau ngasih charity ya, tapi inginnya dunia doang. Nah, itu di akhir enggak dapat apa-apa. Nah, di sini nuwafi ilahim itu terbatasi oleh ayat Al-Isra ayat 18. Bukan berarti dia dapat segala-galanya tuh, dapat apapun di dunia, enggak. Tapi terbatas oleh kehendak Allah. Itu di ayat Al-Isra 18. Di sini nanti bisa buka ayat Al-Isra 18. Makana yuridul ajilata ajalna lahu. Jadi Allah segerakan ya, fiha ma nasya'u liman nurid. Jadi bahasa mengenai kehidupan, maka Allah segerakan baginya apa yang Allah kehendaki bagi yang kami kehendaki. Jadi itu tadi sesuai kehendak Allah. Kalau orang yang menginginkan dunia doang ya dapat dunia, tapi sesuai kehendak Allah. Gitu Pak. Ya berikutnya yang itu. Jadi ayat Al-Isra 18. Jadi kita memahami surat Hud ayat 15-16 ini dengan yaitu surat Al-Isra 18 dan Asyura ayat 20. Asyura ayat 20. Mungkin biar enak Kang Jeffrey bisa baca Al-Isra 18. Belum ketemu ayat 284. Ya. Halaman 284. Terus berikutnya Asyura ayat 20. Siapa ayat 20? Biar ikut membaca bareng-bareng. Kang Teguh, Masya Allah.
Ya. Oh. Asyura. Yang pertama ini dulu Al-Isra 18. Ya. Ya. Barang siapa menghendaki kehidupan perkara duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan sejahtera dan terusir. Baik, ya, jazakallah ya. Satu lagi Asy-Syura ayat 20. Siapa? Pak Teguh ya. Ayat berapa? 20. 485. Ya. 485. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya dalam kurung keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya. Jadi kalau ingin keuntungan di akhirat, maka Allah nazidalahu, Allah tambahkan ya fi harsih, keuntungan di akhirat. Tapi kalau di dunia jangan harap di akhirat dapat. Nah, jadi poinnya, makanya di situ ada hadis juga, perumpamaan apa yang Nabi berikan pada kita terhadap dunia ini ketika bersama dengan sahabat. Ada yang tahu nggak? Rasulullah mengumpamakan dunia ini seperti, bahkan lebih hina, bangkai kambing. Bangkai kambing di tempat sampah, udah bau ya, baunya tembuhuk ya, gitu ya. Tapi dunia lebih hina dari bangkai kambing yang bau busuk itu. Nauzubillah. Makanya itu pengingat buat kita, jangan sampai orientasi kita, apalagi masalah ibadah, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hina dari bangkai kambing ini. Nah, ini penting kita saling ingetin. Udahlah, kalau lagi terpukau dengan gemerlap dunia ya, terpukau dengan BTS misalkan, Plastik. atau apapun lah ya mobil, ya rumah, pokoknya yang sifatnya duniawi gitu ya. Udahlah, ini lebih hina dari bangkai kambing. Gitu ya. Jadi kalem aja sama dunia, kalem. Ya, sebanyak apapun kita dapat, nggak bakal dibawa mati. Yang dibawa mati ada amal soleh kita. Karena apa? Harta kita bukan harta yang saat ini kita pegang, tapi harta yang sudah kita sedekahkan. Karena itu akan Allah balikan dengan lebih besar di surga nanti. Jadi jangan pernah berpikir harta gue adalah harta yang sekarang dipegang. Enggak. Yang udah kita lepaskan, tapi dalam arti kita sedekahkan. Karena itu akan balik kepada kita di yaumil akhir insyaallah. Jadi harta simpanan kita itu ya, bukan harta yang di bank, deposito dan seterusnya, enggak. Itu enggak akan, ya itu akan milik ahli waris kita. Kalau ada ya, kalau ada yang didepositin ya, kalau nggak ada ya udah masalah.
Kayak gitu. Nah, berikutnya ada hadis ya, satu lagi, tolong dibaca. Siapa? Ya. Mas Hawa Rijal. Ada. Oh, masih Rijal. Oh, nunjuk Adam. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya rabiyah wa in lam yu'ta sahihah, ta'isa wa takas wa idha syika falan taqas. Tuba li 'abdin akhadha bi'inani farsihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu musbaratin qadama in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah wa in ista'dana lam yu'dan lah wa in syafa'a lam yushaffa'. Artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya dalam kurung berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Kandungan bab ini, motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Tafsir ayat surat Al-Qur'an. Seorang muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamisah, khamilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Tafsir hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Rasulullah mendoakan, celakalah ia dan tersungkurlah. Juga mendoakan apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Ujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Ya, jazakallahu khairan. Jadi di hadis ini adalah perbandingan dari dua jenis hamba Allah yang berbeda. Yang jenis pertama itu apa? Hamba dunia ya. Jadi abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamilah itu adalah nama-nama perumpamaan orang-orang yang hamba dunia. Dinar itu apa sih? Uang ya. Dinar itu adalah 1/4 gram emas. Dirham itu biasanya 1/10 dari dinar. Jadi satuan uang sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada tuh dinar dirham. Intinya uang ya, merepresentasikan uang. Dan Abdul khamisah sama Abdul khamilah itu adalah outfit. Ya. Apa outfit? Pakaian atau simbol dari kemewahan, kesombongan. Ya, untuk something yang kita banggakan. Ya. What is your outfit of the day gitu ya. Hashtagnya outfit of the day gitu ya. Jangan lupa hashtagnya. Nah, ini contoh-contoh kita beramal ibadah demi ini tadi, demi dinar, dirham dan pakaian seterusnya. Ini celaka gitu. Ta'is, dibilang ta'is, celaka. Kalau celaka rugi
dunia akhirat gitu ya. Dunia akhirat. Terus sampai di sini dibilang sampai Rasulullah Shallallahu Ibnu Taimiyah berkata, maka Rasulullah sampai mendoakan keburukan terhadap orang-orang jenis ini, yaitu mendoakannya apa? Taisa wang takas wa idza syika falang takos. Doanya nih, semoga dia ketusuk duri yang dia tuh nggak bisa nyabut sendiri gitu. Kebayangkan antum kesusupan nih, enak nggak kesusupan di bagian apapun ya, terus susah nyabutnya, kan nggak enak ya. Tidur susah, ya duduk susah, itu baru duri doang ya. Maka di sini contohnya, semoga ya dia tertusuk duri dan dia nggak bisa cabut gitu ya, susah. Kecuali dengan satu alat gitu ya. Itu nggak enak kayak kesusuban itu begitu. Ada yang nggak pernah kesusuban gitu ya, nggak enak. Tapi kesusubannya ke kuku ya, itu lebih enak lagi gitu ya. Hari didoakan keburukan nih, artinya dari salah satu tafsirnya ini mendoakan keburukan ya oleh Rasul terhadap orang-orang yang jenis ini. Nah, terus di-compare ya. Maka di sini Rasul bilang wa idza syika tubala ibdin akhadha bi'inani farasi fi sabilillah. Ya, jadi orang yang berjihad fi sabilillah itu seperti apa sih di sini? Jadi gini, perumpamannya, kalau orang jihad fi sabilillah mau ditempati dimanapun itu fan-fan aja. Ya, kadang dia nggak mencari populer, nggak cari nama, nggak cari pencitraan, nggak cari follower, liker, enggak. Disuruh masak, oke. Disuruh nyapu, kalem. Ya, disuruh bikin minum, oke. Kadang dicari bukan nama, bukan ketenaran, tapi ridho lillahi ta'ala. Di sini disuruh Kang Ilham masak, siap Kang Ilham, gitu ya. Karena siap ditempatkan dimanapun. Ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul lah pokoknya, disuruh jaga di depan, siap Kang, dimanapun. Ya. Siap gitu ya, pokoknya siap gitu ya. Siap dulu, bisa nggak bisa belakangan tadi dipelajari kayak gitu. Jadi jangan diminta tolong demi dakwah, tar dulu, tarsok, ya. Tarsok. Yang dicari bukan Allah jadinya. Pokoknya dimanapun siap ditempatkan. Ibaratnya anak panah siap terlepas dari busurnya. Tuh, siap dihempaskan. Atau peluru siap ditembakkan kemanapun. Kang Ilham, antum butuh bantuan apa untuk dakwah di IKMI? Oh gitu. Kata Ilham, antum gantiin aneh tahun depan ya. Oke, siap. Gitu. Tugasnya A B C D banyak gitu ya tugasnya. Ya gitu, artinya di sini makanya dibilang kalau disuruh mana sini? Oh ya, in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Disuruh jaga di pos, dia di pos, nggak kemana-mana, menang aja di situ. Dijaga di pos, ya kemana dulu jajan, ya jalan-jalan dulu ke stasiun, enggak, diam di situ, di pos jaga, kayak gitu. Di sini dibilang lagi, wa in kana fi saqati nakana fi saqah, ya. Kalau dia ditugas di belakang, ya di belakang. Nurut gitu ya. Karena dia cari apa sih orang lillahi ta'ala? Dia ini dalam rangka jihad kayak gitu. Dan kita lagi konteksnya nggak perang ya. Makanya kasih contohnya di kehidupan di IKMI dalam konteks dakwah syiar Islam di sini. Jadi dimanapun tugas siap gitu ya. Wa samina wa ta'na, saya siap, saya dengar, saya patuhi demi tegaknya syiar dakwah Islam kayak gitu. Ya, dalam di sini kondisinya dia rambutnya kusut itu ya. Terus mana di sini bilang as'at ra'suh. As'at itu kusut, ras itu rambut. Ya. Dia udah nggak mikirin pakai skincare apa ya, rambutnya klimis, poninya rata, nggak mikir ke situ, ya, nggak mikir. Artinya nggak menampilkan, nggak menonjolkan fisik di lahirnya, enggak, ya nggak mengedepankan hal gitu. Meskipun seorang muslim ya bagusnya rapi bersih ya, tapi ini perumpamaan
Artinya dia tuh nggak mengentingkan tampilan lahiriah biar dilihat orang, enggak. As'ad ra'suh. Terus mukbaratin qadamah. Mukbar apa? Nyeker. Qadamah kaki. Nyekermen. Nyekermen. Rambut kusut, kaki nyeker, tapi ketika disuruh berjihad dia nurut. Bayangin, dalam satu pasukan jihad nih, disuruh jaga di pos belakang biar aman dari serangan musuh dari belakang, dia malah ngayap keluyuban. Ketika diserang aman nggak pasukan? Nggak aman, bahaya. Jadi ketika dalam jamaah semua bagian itu penting. Ketika memang kita udah mempertimbangkan bagian A, B, C, D ini udah penting semua nih. Kalau ada satu yang kelayaban, maka proteksi jadi ambiar. Begitu pula dimanapun dalam organisasi, ya. Yang masak, yang bikin minuman, yang bebersih, yang ajan, seterusnya itu semua penting. Ya, dari ketua sampai semua anggota itu penting, nggak ada yang nggak penting. Semua mulia di mata Allah yang kalau benar-benar bertakwa. Jadi kita nggak bicara posisi, kita bicara kontribusi. Tuh. Nah di sini maka dikatakan setelah dia disuruh di pos diam, maksudnya nurut, disuruh jangan di belakang, oke, ya. Maka di sini dia tapi ada tapinya nih. Ada yang paham nggak nih maksudnya apa nih? Aneh tanya. Ini sta'dzana lam yu'zalahu. Tapi kalau dia minta izin nggak dikasih izin. Ya, terus wa in syafa'a lam yusaffa. Kalau dia ngasih syafaat itu rekomendasi. Bukan syafaat Rasul, enggak. Dia rekomendasi. Enggak bakal diaru-aruin syafaatnya si orang yang kusut ini. Ada yang nggak paham maksudnya? Saking ininya deh, saking remehnya orang itu. Betul. Misalnya Kang Rizal luar biasa. Jangan-jangan namanya Rizal ini ya. Ya, jadi artinya gini. Ini dia kusut ya, nyeker. Pokoknya nggak dilihat deh sama orang. Tapi karena dia ikhlas, fisabilillah, ya. Jadi maksudnya saking dia remehnya itu ya. Dia tuh kalau mau izin ke komandan Ilham, saya mau izin dong. Kata Kang Ilham, nggak boleh, gitu ya. Ente siapa sih? Kayak gitu kan. Kayak gitu misalkan gitu. Artinya saking remehnya tuh dia nggak dikasih izin, tetap di situ menang baik gitu ya. Tapi dia nurut gitu ya. Terus kalau dia mau kasih rekomendasi, nggak ada yang melihat, nggak ada yang ngitungin rekomendasi dia kan, siapa sih ente? Gitu ya. Ente kan orang miskin, kere gitu kan. Gitu. Tapi nggak ada yang tahu hati dia kalau dia tuh jihad fisabilillah tapi murninya paling ikhlas. Gitu. Ini yang luar biasa. Nah, di sini maka dikatakan dalam tafsir ya, keterangan dalam menurut Imam Ahmad Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka di sini katakan Rabu As'ad madfu, ya Rabu As'ad As'ad tadi yang rambutnya kusut, bil abwab law aqsama 'ala Allahi la barra. Jadi orang yang kusut tadi kalau tertolak di pintu-pintu, namun kalau dia aksam, kalau dia bersumpah ya atas nama Allah, insya Allah akan mengabulkan. Gitu. Jadi pilih mana orang yang perlente, tapi kalau doa nggak pernah dikabulin, tapi sekalinya tadi yang kusut tadi, yang nyeker, sekalinya berdoa, sekalinya bersumpah langsung dikabul saat itu juga, kontan. Mau pilih mana, gitu kan? Jadi hadis seru pandangan ini ketika Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat gitu ya, lewat nih satu orang nih, kata Rasul kepada sahabatnya, intinya menurut ente bagaimana nih orang yang barusan lewat gitu ya, kayak faro'yu ya, kamu lihatnya bagaimana gitu ya. Kata sahabat, wah ini perlente ya Nabi. Terus kalau dia khotbah, kalau dia melamar, pasti langsung ACC sama calon mertuanya. Bukan Kang Ilham ya, Kang Ilham udah.
misalkan Kang Hendra atau Kang Alfian, gantian Kang Ilham mulu. kalah pamor Gitu. Pecinya hijau lagi kan misalkan. Waduh. Nah di hadisnya bukan peci hijau, nggak ada keterangannya. Terus kalau dia ngasih rekomendasi itu moncer rekomendasinya. Oh, oke. Belum selesai nih. Lewat lagi satu orang, set gitu ya. Nggak set sih ya. Gitu jalan lah ya. Iya, jalan. Tanya lagi Rasul pada sahabatnya. Kayak Faro'iyuh gitu. Mereka gimana kelihatannya gitu. Wah, Rasul ini gembel gitu ya. Kere gitu. Kalau dia lamar pasti ditolak gitu ya. Kalau dia ngasih rekomendasi nggak ada yang ngaruh-ngaruhin ya. Nggak ngepek rekomendasinya. Udah, ada perbandingan. Tapi kata Rasul apa? Ya, seandainya ya ketika kalau dibandingin dua orang ini ya, kalau bumi ini dipenuhi oleh satu orang, yang pertama tadi, yang perlente memenuhi isi bumi, maka orang kedua ini jauh lebih mulia. Khairum mil ardi wa mislihi. Jadi kalau yang pertama di cloning sampai sebumi ini penuh dengan orang yang tadi, maka yang kedua ini jauh lebih mulia. Karena tadi tingkat keikhlasan, jihad fisabilillah itu luar biasa. Jadi, bumi itu muatnya berapa miliar sih? Misalkan 10 miliar. Dia jauh lebih mulia dari 10 miliar orang yang nggak ikhlas. Jadi jangan pernah melihat orang dari lahiriahnya aja ya. Bisa jadi kayak Kang Cecep ya, biar begitu gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi apa? Biar wajah preman hatinya. Kayak gitu. Jadi ini masalah amalan hati soalnya, nggak ada yang tahu. Itu Rasulullah nggak tahu kecuali memang diberitahu ya. Artinya luar biasa dahsyatnya amalan hati kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk ada hadis juga. Antum pernah dengar Uwais Al-Qarni? Anda pernah dengar nggak? Uwais Al-Qarni. Ya. Baru aja dengar. Ya ini mereka dengar kan. Ya. Kalau kata Rasul dia adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Penduduk langit. Kenapa? Karena nomor satu dia birrul walidain. Ada yang tahu apa birrul walidainnya? Menggendong emaknya dari Yaman ke Mekah. Nggak naik bus, jalan kaki. Coba dari Lampung. Masya Allah. Dulu Lampung di zaman Nabi Lampung kayaknya masih hutan belantara. Nah artinya itu saking wirwalidanya tuh ya. Jadi si Uwais Al-Qarni ini dia dapat permintaan dari ibunya pengen naik haji. Jadi judulnya bukan tukang bubur naik haji, enggak ya. Ibunya Uwais Al-Qarni mau naik haji. Bingung kan, orang miskin, nggak ada harta, tapi mau naikin ibunya haji. Tapi apa yang dia lakukan? Dia beli lembu, anak lembu, ya. Dia tiap hari gendong tuh anak lembu ke atas bukit. Bayangin, antum misalkan punya anak lembu, antum gendong bolak-balik ke Bukansan tiap hari. Gede-gede dah tuh betis gitu ya. Kata orang gila, ngapain sih gendong lembu tiap hari? Ya. Tapi bayangin anak lembu, antum gendong 8 bulan. Anak lembunya kan makin gede ya. Lama jadi 100 kilo tuh misalkan, jadi gede lah. Sampai kuat itu si Uwais Al-Qarni. Ternyata setelah 8 bulan masuk ke musim haji, dia gendong tuh ibunya ke Yaman. Setelah pemanasan 8 bulan. Latihan 180 Ya. kilo. Jadi nggak main tuh latihan-latihan yang di YouTube apa namanya? Workout, kalah workout. Iya. Nggak main workout. Langsung gendong anak lembu. Besok Ya. itu gentong besok. Ya kalau workout kan cuma gaya-gaya gitu ya. Tapi ini buat ibunya gitu ya. Makanya kata Rasul, saking dia rindunya pengen ketemu Rasul, dia izin sama ibunya. Ya ibu saya pengen ketemu Rasul nih. Karena dia sering ketemu dengar suara-suara tetangganya habis ketemu Rasul dari Madinah gitu kan. Dia ke Madinah lah. Tapi pas lagi Rasul sedang berjihad, lagi berperang.
pesan ibunya kalau udah di Madinah ketemu Rasul segera pulang karena ibunya kan sakit-sakitan. Dia ingatlah ibunya udah jauh dari Yaman, ya kurang lebih 2000 km, ya sampai 2000 km kurang lebih ya, 1000 sampai 2000, terus nggak ketemu, ya sedih dong. Ya udah dia pulang, cuma ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha, minta titip salam kalau dia habis datang. Gitu. Ibaratnya langsung datang nih, nggak ada Rasul lagi perang, ya udah pulang. Ya Rasul pulang dari perang dapat titip dari istrinya Siti Aisyah kalau habis kedatangan dari Uwais al-Qarni. Kata Rasul apa? Ini adalah penduduk langit bukan penduduk bumi. Kalau dia berdoa maka doanya dikabulkan. Maka dia ngomong kepada sahabatnya termasuk si Umar, kalau mintalah doa dari Uwais al-Qarni. Bayangin Umar bin Khattab, salah satu manusia paling mulia setelah Abu Bakar, ya dia minta doanya sama Uwais al-Qarni. Nggak terkenal, ya nggak terkenal, miskin, tapi dia terkenal di penduduk langit. Jadi kalau ketika dia wafat, ya dikisahkan penuh yang ngurus, tapi orang-orang penduduk Yaman nggak ada yang kenal yang ngurus. Siapa dah tuh makhluk mana? Ya malaikat. Gitu. Masa makhluk jadi-jadian? Ya begitulah. Jadi luar biasanya amal-amal orang-orang yang ini salah satu aspek amalan hati dan juga bagaimana pintar menyembunyikan amal dari manusia, gitu ya. Tapi ini bukan berarti seluruh amalan kita, artinya bukan berarti kita nggak ikut organisasi, nggak bantu, enggak. Ini dalam konteks untuk pribadi kita. Banyak hal yang harus kita, hanya Allah aja yang tahu, kayak gitu. Ini akhirnya ketika suatu hari ketika ketemu dengan Umar bin Khattab, ya ketika ibunya meninggal, ikut kafilah ke Madinah. Jadi senantiasa Umar bin Khattab nanya nih, yang mana sih namanya Uwais al-Qarni, penasaran dia. Sampai dia disuruh Rasul minta doa sama Uwais al-Qarni. Bayangin, siapa sih Uwais al-Qarni? Sampai ketemu, ternyata dia tugasnya Uwais al-Qarni jagain unta, gitu. Penduduk nanti jagain unta, gitu kan. Ya artinya saking dia nggak mau terlihat, gitu, tapi amalannya kalau dia doa didengar, luar biasa, gitu ya. Jadi jangan sembarang kalau lihat Kang Cecep misalkan kan, bisa jadi doanya, tahajudnya, hafalannya kayak gitu. Tapi abis ini minta doa sama Kang Cecep deh. Nah gitu. Hakim ketika Umar nanya kepada Uwais al-Qarni, nama kamu siapa, gitu ya. India sebelumnya Umar nanya, mana sih Uwais al-Qarni? Kata orang itu Uwais al-Qarni lagi jaga di belakang, jagain unta. Pas ketemu lagi sholat, pas sudah sholat, si Umar nanya, kamu siapa? Saya Abdullah. Ketawa kan Umar, saya juga Abdullah, hamba Allah. Nama kamu siapa, gitu kan? Saya Uwais al-Qarni. Oh, jadi ini. Dia jabat tangan, kata pesan Rasul, dia ada tanda putih di tangannya. Maksudnya dia pernah kena sopak kayak apa namanya? Kayak lepra ya. Kulit kelupas gitu ya. Iya kayak kulit putih apa sih? Kulit putih. Lepra atau apa sih? Kusta ya. Sopak itu namanya lah ya. Tapi sembuh dia. Gitu. Sisanya di tangan ada tanda putih. Kata Umar, ini bener nih Umar. Kata Umar, kata Rasul saya disuruh minta doa sama kamu. Oh enggak, saya minta doa sama kamu dong, kata si Uwais al-Qarni. Enggak, ente itu yang doain saya, kata Rasul gitu. Yaudah, doain taubat buat saya, istighfar. Maka si Uwais al-Qarni minta doa, langsung angkat tangan, artinya mendoakan ampunan buat si Umar bin Khattab. Kata si Uwais al-Qarni, tolong setelah ini jangan pernah, intinya dia nggak mau diketahui orang lain, kayak gitu ya. Jadi aspek dimana ibadah atau beramal itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, kayak gitu. Ya semoga memotivasi kita ya hari ini terkait dengan amalan hati, yaitu kita beramal murni, bersih, suci hanya karena Allah Ta'ala, dan juga bagaimana setiap aspek ubudiyah kita ittiba dari Rasul. Ya, wallahu a'lam. Ini materi bab 37 pagi ini semoga bermanfaat ya untuk Anda berbeda dari kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Anda kembalikan ke Kang MC, mana Kang MC? Ganti-ganti dari waktu itu. Bismillah. Saya